Semua murid, semua guru belajar bergerak. Semua murid, semua guru. Hai, selamat sore. Balik lagi bersama saya Jasmine. Kali ini kita di sesi kedua di hari Jumat ini. Di Ngobrol Publik Online kita akan ngomongin hal yang gak kalah seru dari sesi pertama tadi. Kita akan ngobrolin anak kalau mau jadi YouTuber boleh atau enggak ya? Nah, seperti yang biasa kita lihat ya, sekarang ini rasanya anak-anak balita tuh udah fasih banget namanya mainan YouTube. Bahkan adik saya yang masih 3 tahun dia udah ngerti nih caranya nge-skip ads ataupun ya dia tahu mana yang masuk iklan, mana video-video yang mau dia cari. Rasanya udah fasih banget. Saya juga pernah main ke SMA dan di situ banyak anak yang ketika saya tanya cita-citanya bukan lagi jadi dokter, akuntan, pilot atau guru, tapi pingin jadi YouTuber. Ada apa yang terjadi ya? Hari ini kita akan ngobrol sama narasumber-narasumber kece yang udah setiap hari berurusan dengan nama YouTuber maupun dengan anak-anak. Kita udah kedatangan Mbak Analisa Widaningrum. Ya, say hi. Halo, makasih semua murid, semua guru, semuanya Mas Soleh dan Mbak Yasmin, teman-teman yang lain. Oke. Lalu ada juga Mas Koharo. Halo, saya Koharo dari channel YouTube Koharo TV. Dan ada Mbak Kiki dari Klub. Halo teman-teman semua, saya dari klub.id. Dan ada Mas Soleh Solihun. Halo, saya Soleh Solihun nggak dari mana-mana. Enggak apa-apa. Iya, dari rumah. Dari rumah ya. Dari Krukut, Oke. Depok. Baik. Nah, mau nanya dong ke kakak-kakak semua di sini. Tadi udah seperti yang biasa aku lihat di waktu aku ke SMA ada yang bilang bahwa cita-citanya sekarang tuh pengen jadi YouTuber. Terus sekarang anak-anak yang udah fasih banget rasanya main YouTube. Tapi menurut pandangan kakak-kakak semua di sini sebenarnya seberapa besar sih dunia sosmed sekarang tuh? Ya kalau misalnya kita ngomongin sosmed, Instagram ataupun YouTube tuh seberapa pesat sih perkembangannya? Ya kalau kata saya pesat banget ya. Pesat banget. Iya, anak-anak ya terutama di kalangan anak muda ya. Mungkin kalau di orang tua banyak yang belum aktif medsos. Kalau anak-anak ini minimal mereka ngerti. Anak saya tuh baru kelas 1 SD. Dia baru mau 7 tahun bulan Oktober ini. Dia ya tahu gitu cara nyari YouTube, terus tahu dia senangnya nonton Minecraft gitu, orang lagi main Minecraft atau nonton Doraemon. Oke, nonton Dia Doraemon. tahu terus channel-channel yang muterin kan channel-channel game itu saya nggak ngerti lah. Oh, channel orang-orang. Iya, maksudnya kan saya aja nggak ngerti. Maksudnya ada channel-channel itu. Saya nggak tahu dia tahu dari mana gitu. Tapi yang jelas ya minimal sih kayaknya kalaupun anak belum ngerti pasti dia bakal dapat informasi dari saudaranya atau apa. Ya menurut saya pesat banget. Terus ada ponakan saya juga yang umur berapa tahun udah pada punya Instagram. Terus dia bisa ngedit video pakai HP, bikin ini, padahal saya juga baru tahu kemarin cara ngedit video. Ya maksudnya ya nggak tahu ya, anak sekarang lebih pinter kali ya, main komputer tanpa diajarin Udah bisa sendiri. ngerti gitu. Zaman saya SD belum boro-boro ngerti. Saya ini beneran, saya nyalain komputer aja tahun 2000 masih belum ngerti. Jadi kalau ke kos-kosan temen mau ngetik ini gimana caranya, nggak tahu, mau nyalain komputer terus milih mau ngetik tuh gimana caranya, nggak save gimana. Ini benar, saya tahun 2000 aja masih belum paham cara pakai komputer. Nah ini anak saya umur 6 tahun udah tahu nyalain komputer, nanti dia buka YouTube terus nyari game-game online yang suka ada kan, game-game gratisan gitu yang ini. Maksudnya ini kok anak nggak pernah saya ajarin kok dia ngerti ya. Saya aja umur ya 20-an mau nyalain komputer nggak ngerti. Oke, lebih canggih ya? Iya, dan emang mungkin media yang paling deket ya sama kita semua, nggak cuma anak kecil, juga anak-anak remaja paling deket semuanya informasi, hiburan, semuanya tuh sebenarnya dari sosial media. Dan seperti yang kamu ceritain, mereka dari umur 3 tahun kalau sama ayah ibunya, kalau misalnya biar nggak rewel kasihnya gadget gitu kan. Jadi secara otomatis mereka juga belajar sendiri dan itu jadi kayak sumber mereka mendapatkan informasi dan hiburan dan semuanya gitu. Jadi emang sangat media yang paling deket ya mungkin kalau buat mereka saat ini gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya si social media kayak Instagram atau YouTube ini suatu hal yang
positif atau negatif sih? Sebenarnya bisa dibilang dari dua sisi ya, tergantung dari bagaimana kita melihatnya, kayak dua sisi mata uang lah. Tapi kalau kita lihat adanya Internet of Things yang membuat mereka bisa mengakses YouTube dan Instagram ini, menurut saya ini kayak satu perubahan yang nggak bisa kita hindari terkait sama teknologi. Mungkin kalau kayak tadi Mas Soleh sempat cerita, dulu waktu kita kecil tahun 2000 komputer baru mulai masuk nih gitu. Ketika sekarang generasi ini yang kita sebut dengan anak-anak kita yang lahir tahun 96 ke atas, 2010, itu adalah mereka yang udah lahir, internet aksesnya udah kayak gini. Jadi generasi Z dan Alpha ini memang sebagai generasi yang punya karakteristik berbeda kali ya. Tergantung dilihat dari mananya dan lagi-lagi tugas orang tua kayaknya, salah satunya. Siap. Jadi bisa dibilang dengan makin kayak berubahnya zaman ini ya, makin semua jadi Internet of Things, itu tuh bisa kayak mungkin mengubah juga karir-karir di masa depan ya. Betul banget. Mungkin salah satunya ya tadi itu, banyak yang bertanya sebenarnya karir menjadi seorang YouTuber ataupun content creator atau pingin jadi selebgram. Rasanya makin banyak. Ada riset yang saya baru nemu gara-gara tema ini, saya coba cari literatur. Jadi di Amrik itu lagi ada survei yang dilakukan oleh kepada generasi Z yang mereka lahir 96 ke atas. Jadi memang mereka ini disurvei dan peringkat pertama cita-cita anak-anak generasi Z ini adalah sekarang YouTuber. Di peringkat pertama. Wow. Dan keduanya itu ya pokoknya berhubungan dengan internet lah. Jadi udah nggak kayak dulu mau jadi apa, mau jadi dokter. Iya Udah benar-benar. basi ya. Kalau bisa dokter ex-YouTuber juga kalau. Betul. Oke. Nah, mengenai profesi YouTuber, sebenarnya ini profesi yang seperti apa sih? Kita pingin cari tahu lebih dalam, kita pingin tanya-tanya ke Kak Koharo. Nah, teman-teman yang juga pingin nanya-nanya bisa langsung komen ke sosial media kita. Jadi langsung tanya aja, nanti akan aku langsung tanyakan ke narasumbernya. Oke Kak, mitos atau fakta? Seorang YouTuber itu kerjaannya cuma rekam-rekam doang, nanti dapat duit. Sebetulnya nggak juga sih. Nggak juga. Karena dari proses sebelum kita ngerekam itu kan banyak persiapan yang mesti dilakuin, kayak research. Misalnya kita mau bikin konten apa itu kita mesti research dulu. Terus misalnya kontennya butuh bahan-bahan ya kita mesti cari barangnya dulu, terus dieksperimenin segala macam. Dan misalnya kontennya cuma ngomong-ngomong doang kan butuh pengetahuan juga. Apa yang mau kita omongin, apa yang mau kita sampaikan, kita butuh pengetahuan. Nggak cuma asal rekam doang gitu juga sih. Oh, kalau misalnya kakak pengen ngeproduksi satu video itu kayak butuh waktu berapa lama sih semua dari proses riset sampai dia diupload selesai gitu? Kalau aku buat konten di YouTubeku paling 2 hari sih. 2 hari. 2 hari, 3 oke. hari lah. Jadi nggak yang siapin kamera di depan terus ngomong nyerocos gitu aja ya langsung upload, tapi ada. Kalau yang aku enggak sih. Cuma ada sih temen aku yang emang dia kontennya cuma ngomong doang di kamera. Dia juga udah punya pengetahuannya udah luas, ya dia tinggal ngomong doang itu bisa. Nanti tinggal dia edit doang. Oh, bisa juga. Oke, iya, tapi intinya ada nggak seinstan itu Nggak ternyata ya. seinstan. Jadi itu kalau juga untuk sih. sampai yang dapat duit ya. Dapat duit, Ada ya. prosesnya ya. Ada prosesnya dan pengetahuan dia juga kan nyarinya lama. Dia bisa sampai Belajar juga pengetahuan. ya. Itu. Jangan sampai nyampein suatu info yang salah. Iya. Nah, terus mitos atau fakta nih buat semua ya. Sebenarnya kalau pingin jadi YouTuber itu nggak butuh skill khusus. Mitos. Mitos. Kenapa mitosnya? Mitos karena yang tadi udah dijelasin Koharo bahwa sebenarnya banyak banget skill yang juga dibutuhkan nih untuk jadi YouTuber. Terkait technical skillnya sendiri yang tadi gimana caranya bikin video, bagaimana caranya ngedit video gitu kan. Belum lagi juga butuh kreativitas. Gimana sih bikin konten yang beda kan dengan konten yang ada di luaran, karena sekarang udah banyak banget juga semuanya bikin channel YouTube gitu. Kreativitas, konsistensi, persistensi gitu kan. Gimana biar kalau misalnya udah punya 2 atau 3 konten yang bagus, gimana nih biar kita bisa konsisten, biar juga yang nonton kan juga jadi emang emang terus tahu gitu kan. Persistensi, kalaupun misalnya ada satu konten yang mungkin responnya kurang bagus, nggak gampang nyerah gitu. Atau misalnya nyari sumbernya susah juga, gimana tuh biar nggak mudah nyerah gitu aja. Plus komunikasi sih kalau menurut saya juga penting gitu kan, karena komunikasi bukan hanya verbal gitu kan, ngomong di videonya sendiri gitu kan, terus juga gimana interaksi sama yang nonton gitu kan, juga tertulis sih gimana menuangkan ide-ide itu kan, buat skrip, buat plannya gitu. Banyak juga skill yang dibutuhkan ya. Jadi kalau ada tambahan mungkin Kak Koharo?
Kalau secara teknis sih ya jelas kalau jadi YouTuber itu kan berhubungan dengan audio sama visual. Nah itu secara visual seenggaknya tahu cara ngambil gambar supaya gambarnya itu nggak jelek, nggak blur ya? gelap, nggak blur, nggak gelap gitu. Tahu cara ngambil angle seenggaknya gitu loh. Atau dan audio sebetulnya di YouTube itu yang salah satu faktor penting audio juga karena gambar nggak begitu bagus tapi audionya jelas itu orang masih mau nontonin. Tapi kalau gambarnya bagus audionya kresek-kresek itu orang susah untuk ngikutinnya karena dia nggak dapat Jadi informasi audio dari juga audionya gitu. Nah itu mesti cari tahu gimana caranya supaya audio tetap oke lah, jangan ambil di tempat yang berisik atau tambahin pakai mic tambahan tempelin ke sini gitu. Oke, ada sekolah khususnya nggak sih untuk misalnya Kayaknya- pin berkarir sebagai, misal aku habis ini pin berkarir sebagai YouTuber, ada Sekolah kehidupan kayaknya. Oh, wow. Sebenarnya kalau menurut aku skill satu yang tadi selain disebutin sama teman-teman tadi ada satu sih yang menurut kacamata aku sendiri mental. Jadi kayak ternyata jadi saya juga bukan YouTuber yang YouTuber yang sudah seperti kakak-kakak di sini gitu. Saya baru banget bikin channel, itu pun juga gara-gara sebenarnya background saya sebagai seorang psikolog terus melihat banyak isu-isu di lapangan di ruangan konseling saya dan mengangkat isu itu menjadi sebuah tema. Jadi memang channel yang saya bikin itu mengedukasi terkait sama kesehatan mental salah satunya. Nah, ternyata untuk membuat sebuah isu itu saya jadi mempelajari bahwa wow ternyata menjadi seorang YouTuber kesehatan mentalnya juga harus bagus gitu. Karena netizen itu malah benar ya nggak sih? Itu yang harus dipunya kayaknya yang Tahu paling kan, penting. dari YouTube-nya sendiri itu disediain fasilitas untuk YouTuber-YouTubernya itu yang konten kreator di YouTube diundang ke kantornya YouTube dan dikasih pelajaran gitu, maksudnya ngebahas tentang gimana cara brandingnya dikuatin, gimana cara nyari klien, gimana cara supaya subscriber meningkat, dan ada satu bahasan yang gimana cara ngejaga kesehatan mental kita secara psikologis. Benar-benar itu Karena sih. sebetulnya Benar di ya, YouTube itu netizen. kalau anak kecil main YouTube itu sebetulnya banyak tekanan mentalnya juga loh sebagai YouTuber gitu ya. Karena di YouTube itu banyak orang komen asal komen, karena mereka ngerasa nggak ada batasan, ya udah komen asal komen aja. Dan real time, dan Iya, semua betul. bisa disaring dari awal. Pernah coba iseng melakukan survei kecil-kecilan kepada YouTuber yang emang subscribernya udah banyak. Terus kayak beberapa ada yang akhirnya berkolaborasi membuat sebuah konten dan beberapa ada yang nggak berkenan karena memang konfidensial. Jadi di situ saya melihat memang kayak isu kesehatan mental para YouTuber itu menjadi satu yang awalnya tuh pengen sharing ilmu tapi ternyata menjadi satu ranah kehidupan yang dia melihat ada sisi pribadi dia yang sebenarnya tidak siap untuk diterima oleh subscriber. Nah itu jadi menarik sih menurut saya itu kalau bisa jadi YouTuber itu mentalnya biasanya tangguh. Begitu Mas Soleh, bener nggak sih? Tapi kalau kata saya bukan cuma di YouTube, di medsos. Dimanapun gitu. ya. Medsos manapun Iya, iya Di betul. segala macam bentuk media sosial Iya, itu betul. bukan cuma YouTube, mau Instagram, mau Twitter. Ketika kita mengeluarkan opini atau karya, itu pasti kita harus udah siap dengan reaksi orang dan kadang-kadang reaksi orang tuh kayak yang terlalu banyak orang yang sok tahu Jadi ahli segala bidang. Iya, ada kalau di YouTube karakternya orang-orang yang merasa diri tahu teknis. Gambar jelek lah, audio kurang bagus. gitu ya? Iya, kalau di YouTube tuh pasti banyak orang yang merasa Komen di situ. ngerti teknis. Oh, kayak gini dong. Emang dikira gampang. Iya, mengkuliahi kita soal teknis banyak tuh ke saya. Terus kalau di Instagram banyak yang ini merasa moralnya baik. Personal life ya. ada isu. Ya, kalau di Twitter merasa banyak yang intelektualnya lebih bagus dari kita, yang gitu kan. Jadi, tapi kalau kita nggak siap, Betul, kita betul. bakal emosi gitu kalau stres iya. Jangan sampai ketarik ke situ ya. Iya, makanya sebetulnya tipsnya main media sosial yang nggak usah peduliin omongan orang. Jangan baper ya. Jangan Makanya baper. kalau Iya. kita lihat anak mau jadi YouTuber, salah satu yang kita siapkan sebenarnya lebih ke mental ya. Karena kalau kita nyiapin dia terkait dengan knowledge, anak-anak sekarang gadget banget, jadi nyari apapun mereka bisa. Terus skill tadi bisa dipelajari, tapi mental untuk mendampingi mereka siap masuk ke dalam dunia maya itu kali yang mungkin harus dibekali lebih kuat lagi kalau menurut saya. Kalau gitu gimana cara kita nyiapin mental si anak tersebut untuk masuk ke the jungle of social media? Orang tua harus hadir ya, makanya ada semua murid semua guru ini. Nggak sih? Tapi benar Maksudnya sih. itu penting banget gitu, mendampingi. Jadi hadir itu ya tidak hanya sekedar memberikan fasilitas untuk internet tanpa batas, gadget yang bisa 24 jam, tapi lebih ke hadir. Iya, kayaknya kan kalau generasi saya ini tidak dipersiapkan secara mental oleh orang tua kita untuk menghadapi buasnya internet. Iya, iya.
Karena sekarang sebenarnya orang-orang tua yang sekarang ini nih yang tahu bahwa dunia maya ini begitu buas ya, hutan belantara dunia maya ini, harusnya ya orang-orang tuanya udah siap yang ngasih pendidikan mental ke anak-anak, ini sosial media tuh begini loh. Karena orang tua saya kan belum tahu seperti apa. Jadi mungkin yang seumuran saya ini nggak siap menghadapi itu, cuma dikasih taunya kan dulu kita siap menghadapi misalnya bully di sekolah atau di jalan, itu kita udah terlatih ngasih tahu. Tapi kalau menghadapi orang-orang di internet kan orang tua saya belum siap. Nah makanya harusnya nih orang-orang yang seumuran saya yang sudah jadi orang tua harusnya yang mendidik anak-anaknya supaya siap, bukan cuma menghadapi dunia nyata tapi juga dunia internet. Wow, ada dua dunia. Kita hidup di dua dunia sebenarnya. Ya karena beda loh. Interaksi orang langsung dengan orang dunia. Kadang-kadang orang cenderung lebih berani di dunia maya. Begitu ketemu langsung. Nggak ada human touch ya, karena akhirnya emosinya kan nggak kelihatan. Betul. Kalau kita ngebully orang langsung kan masih ada rasa rikunya, manusiawinya masih muncul. Kalau gitu, kalau misalnya untuk anak-anak tuh pasnya kayak dia mainan gadget, mainan sosial media tuh kayak di usia berapa sih? Kayak porsi-porsinya di range usia berapa sih? Saya coba menjawab ya, tapi ini juga masing-masing beda-beda relatif. Cuma kalau dari pengalaman saya nggak begitu banyak sebenarnya, cuma saya ngelihat anak 0 sampai 2 itu sebenarnya harusnya dijauhkan, dihindari dari yang namanya visual grafis dari internet dan TV. Kenapa? Karena mereka sedang mengalami fase sensori motorik. Jadi di situ harusnya sensori motorik yang kita asah. Tapi kebanyakan kan hari ini ya orang tua supaya diam. Saya juga anak saya juga, saya sempat ya bukan berarti terus kita bisa sempurna juga yang pelajarin ilmunya, karena kayak 0 sampai 2 ini challenge-nya lumayan banget. Tapi saya pernah ngelihat, wah ternyata bagus-bagus aja nih anak saya kasih gadget, mereka motoriknya bagus kok, sensori bagus. Tapi saya ngerasain banget, ini kalau buat anak saya sendiri umur 3-4 ini terkait emosi sih yang problem. Jadi kalau YouTube-nya mulai ngadat, terus kalau handphonenya mati, sinyalnya jelek, itu emosinya. Jadi akhirnya 3-4 tahun itu saya mulai agak batasi. Jadi idealnya umur berapa? Durasi waktu itu penting banget, 0 sampai 2 kalau bisa jangan sama sekali. 3 sampai 5 itu pendampingan orang tua maksimal sejam, tapi jangan nonstop. Jadi kayak sedikit-sedikit gitu. Tapi kembali lagi ya, ini masing-masing beda banget. Karena yang saya lihat yang dikasihnya nonstop full itu ya banyak perkembangan kayak ngomongnya telat, jalannya telat. Yang ekstrim nih ya, kalau yang nggak ekstrim memang ada yang dikasih dan baik-baik aja gitu. Tapi kalau untuk jadi YouTuber, kalau menurut saya kembali ke setiap anaknya. Cuma kalau dari usia yang aman sih sebenarnya 13 ke atas ya. 12-13 tahun. Udah remaja. Sebetulnya kalau di internet rata-rata orang bisa bikin akun itu minimal umurnya 13 tahun. Karena itu masuk fase remaja awal. Tapi justru banyak yang tidak mengindahkan. Iya banyak. Oke. Kalau aku ponakanku dikasih jatah buat ngeliat YouTube-nya itu weekend doang sama papanya. Sama dan sih, akhirnya. mereka juga di HP-nya dipasangin YouTube for Kids, ada aplikasinya tersendiri. Jadi yang keluar tayangan-tayangan yang khusus buat anak kecil aja. Karena kan ponakannya umurnya masih 2 tahun sama 5 tahun. Oh, masih. Jadi itu hadir itu salah satunya memberikan batasan weekend misalnya. Kayak anak aku juga akhirnya kan sekarang 5 tahun, ternyata nggak bisa nih kayak kemana waktu 3 tahun masih bisa dibatasin. Begitu kakak sepupu, temen, kita kayak nggak mungkin ya anak saya nggak saya kasih. Jadi tapi kemarin sempat saya berhentiin bentar ketika emosinya mulai terganggu itu ya diterapi lah gitu. Terus sekarang kita kasih lagi tapi weekend, dan ketika datang itu kita kayak pertama setting dulu ya supaya nggak 17 tahun ke atas. Terus habis itu orang tua juga harus hadir dan ada batasan waktu tadi hadirnya di situ sebenarnya. Dan hadir tuh benar-benar ngajak ngobrol gitu ya, maksudnya nggak didiemin ya, Mbak ya. komunikasi gitu. Nontonnya sebelahan gitu maksudnya Atau hadir? nonton Bisa sebelahan, jadi atau setelah ditanya. nonton tuh juga ditanya habis nonton apa yang kamu rasain. Jadi dieksplor, bukan hanya kasih terus dibatasin tanpa ada penjelasan, biar dia juga ngerti kan bahwa kenapa sih saya nggak boleh nih nonton YouTube terus-terusan gitu. Dan untuk juga itu mempertahankan personal touch-nya itu tadi kan. Karena salah satu masalah yang sering timbul untuk anak-anak yang keseringan main gadget kan adalah mereka jadinya nggak terbiasa komunikasi langsung gitu. Jadi itu juga ya peran orang tua sih, gimana mereka tetap bisa memanage kehadirannya itu bukan hanya hadir sebagai nggak boleh sekarang udah stop gitu kan, tapi benar-benar mengeksplor, ngajak ngobrol. Karena ada positifnya juga sebenarnya. Iya betul. Untuk perkembangan mereka. Kalau lagi-lagi stimulus itu kan netral ya. Jadi
emang Tergantung gimana. bagaimana meresponnya. Betul. Oke. Harus Jadi hadir. konten apapun yang ditonton anak di YouTube ataupun di sosial media itu sebenarnya jadi tanggung jawabnya orang tua atau tanggung jawabnya si pembuat konten? Ya tanggung jawab orang tua. Kita jangan nyalahin Yang Lex atau jangan nyalahin Aukarin kalau milik kita konten. Iya, benar. Ya salah orang tuanya. Kalau misalnya marah-marah, kan saya waktu kapan ada baca orang tua marah-marah terus minta KPI menindak tayangan-tayangan yang ya mereka ya bukan orang tua anak kita, ngapain kita maksudnya ya harusnya kitanya yang ngawasin dong. Jangan nonton yang kalau menurut kita itu nggak bagus, tayangannya ya kita kasih tahu, kamu jangan nonton itu nggak bagus. Jangan malah kita marah-marah ke hak mereka, YouTuber yang menurut itu kan hak mereka. Kalau saya sih prinsipnya YouTubers mau kayak tayangannya norak, mau tidak mendidik, tidak apa-apa asal tidak membuat fitnah atau menyebar berita kebohongan yang memecah belah persatuan. Nggak masalah. Kalau cuma merusak moral, ya itu urusan mereka. Kecuali misalnya ada YouTuber yang bikin hoax atau orang jadi sampai berantem, mengadu domba, nah itu baru saya nggak suka. Kalau cuma ini kok nggak mendidik, ya nggak apa-apa, itu kan terserah mereka. Harusnya kita yang punya anak kasih tahu, jangan nonton itu. Aku setuju, tapi menurut aku juga sebagai YouTuber, mungkin teman-teman yang mau jadi YouTuber sih mungkin perlu awareness aja ya, bahwa mereka begitu punya channel YouTube atau bahkan punya Instagram post, bahwa mereka udah masuk ke ruang publik yang apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan itu juga berimpact ke orang-orang lainnya gitu. Jadi kan juga mereka sebisa mungkin kontrol diri gitu kan, bahwa kan pengennya juga kita memberikan impact yang baik gitu kan. Cuman memang baik buruknya tiap orang kan beda-beda ya. Memang tetap orang tua peranannya besar, tapi sebagai YouTuber sih sebenarnya juga perlu aware bahwa mereka punya kekuatan sebenarnya untuk influence orang, memberikan informasi, jadi harus bertanggung jawab juga sama kontennya. Kalau aku sih ngeliatnya benar bertanggung jawab sama konten kita, karena anak kecil itu kan dia lebih cenderung meniru apa yang dia lihat dan apa yang menarik bagi dia itu biasa dia tiru. Dan sebetulnya emang benar kalau sebagai influence harusnya punya rasa tanggung jawab seenggaknya gitu loh. Dengan konten yang dia buat. Kalau tapi kalau kata saya emang nggak usah kita ngasih tahu mereka. Toh nanti juga kalau mereka punya anak punya kesadaran sendiri. Gitu. Kalau saya percaya yang namanya seniman itu jangan dibatasi berekspresi, karena kalau begitu kita ngatur-ngatur seniman jangan begitu, nanti malah ekspresi dia nggak keluar. Saya rasa YouTuber yang sekarang mungkin dianggap tidak mendidik, ketika mereka punya anak juga bakal punya kesadaran sendiri loh. Oh, yang gua lakukan kemarin ternyata salah. Maksud saya nggak biarin aja. Saya paling nggak suka dengan pembatasan berkarya tuh harus begini harus begitu. Soalnya ya kalau dalam berkesenian terlalu dibatasi, kita bakal nggak kaya kesenian kita. Batasan saya mah jelas, asal tidak itu aja, tidak melanggar hukum dan tidak menyebabkan perpecahan antar orang, tidak apa-apa. Masalah moral ya nanti mereka belajar sendiri kok. Maksudnya kan orang nggak selamanya nakal, lama-lama juga kalau punya anak atau ngelihat ponakan, oh iya ponakan gue jadi begini, bakal timbul kesadaran. Justru kalau timbul dari diri sendiri bakal lebih bagus hasilnya daripada kita atur-atur. Malah ya banyak orang kalau dimarah seniman dikasih tahu lu gini-gini malah menyengajakan atau gimana. Kalau saya soalnya orang yang tidak suka diatur-atur. Saya sukanya dapat inspirasi sendiri. Oh iya, ternyata saya banyak yang tahu, banyak berpengaruh apa yang saya lakukan. Lebih baik saya berhati-hati. Mendingan itu muncul dari diri sendiri. Nggak usah kita ngatur-ngatur, YouTubers jangan begini dong. Judulnya aja broadcast yourself, ya siarkan diri sendiri. Tapi kan ya masalah mereka kan toh udah ada ininya dari YouTube. Kalau ternyata kontennya dianggap sensitif atau apa ya biarlah nanti sistemnya yang ini. Tapi jangan, saya nggak suka batasi. Iya, ya YouTuber lu jangan itu dan jangan itu mau. Oh, dari Mas Fahri tadi mungkin ada lanjutan sebagai sisi pembuat kontennya? Udah sih tadi. Oke. Mbak Naisa gimana jadi? Kalau menurut aku, ya lagi-lagi kita nggak bisa mematok 1 tambah 1 sama dengan 2 ya, karena setiap orang bebas berkreasi, berpersepsi, memberikan persepsi juga. Dan aku lebih sepakat bahwa stimulus itu sangat netral. Jadi mungkin untuk satu orang konten ini tidak baik, untuk orang ini tidak. Jadi kembali lagi, karena ini adalah ranah publik, sehingga kembali lagi
ya dua-duanya sama-sama punya tanggung jawab, dan saya juga setuju dengan yang Mas Soleh sampaikan kalau kreativitas itu nggak bisa dibatasi dan agak sensitif ketika kita bilang itu nggak bagus sih. Contoh kayak kita bilang Awkarin pada satu titik dia dianggap tidak memberikan influence yang positif, tapi ada satu cerita yang kemarin menurut saya cukup inspiring ketika dia melakukan suatu perubahan dalam diri dia, yang tadi kesadaran dia akhirnya yang dia sempat Perjalanan iya, dia perjalanan sendiri ya. dia gitu. Dan aku juga melihat sebenarnya kayak kembali lagi ke kitanya. Nah, jadi kembali lagi edukasi yang mungkin perlu kita untuk hadapi di era disrupsi teknologi ini ya, bagaimana pendidikan bisa untuk hadir di lini terdekat itu keluarga sebenarnya yang bisa mendampinginya. Ya. Jadi sebenarnya dengan Internet of Things juga makin banyak ya kemajuan zaman dan juga berbagai perubahan karir ataupun profesi. Salah satunya adalah seorang tadi content creator ataupun YouTuber yang ternyata nggak semudah itu menjadi content creator karena butuh juga berbagai skill, modal dan juga kekuatan mental ya lah tempatnya. Dan jangan takut sih sebenarnya untuk berekspresi di sosial media, tapi ingat juga bahwa kita ini diperhatikan oleh banyak orang karena sosial media itu sebenarnya panggung kan buat semua orang. Terakhir nih sekalian mungkin kalau misalnya mau promosi ke teman-teman di sana, ada yang tanya nih, kan pada punya konten di YouTube ataupun di sosial media atau apapun, sebenarnya apa sih yang ada di channel masing-masing kakak-kakak ini dan sebenarnya kenapa sih membuat konten-konten seperti itu? Mungkin Kak Analisa tadi katanya punya YouTube tuh, kenapa bikin Kak? Awalnya sih karena profesi saya, awalnya sih karena background psikologi, kemudian saya praktek. Kalau menggunakan sosmed, pengen mengedukasi sih awalnya. Awalnya mengedukasi, kayak sering kayak bikin caption yang memang saya habis belajar sesuatu, terus saya inspirasi buat teman-teman yang jadi followers gitu. Terus kalau di konten, dan itu kayak nggak bisa dipaksain ya, kita juga nggak bisa menjadi diri orang lain juga gitu, share aja, dan hingga akhirnya followers itu kayak alamiah. Tapi kalau yang YouTube memang saya sengaja create, itu emang bareng dibikin serius gitu sama teman-teman. Emang pengen mengedukasi apa yang kita dapetin di ruangan konseling bisa jadi pelajaran buat semuanya gitu. Memang kontennya terkait sama isunya sih mental health, terus kayak tentang supaya orang bisa confidence, jadi lebih ke gimana hadir sebagai media informasi sih sebenarnya. Apa nih YouTube-nya Kak kalau gitu? YouTube saya analisa channel, terus kayak sebenarnya itu kayak terinspirasi, dulu pernah dapat satu acara di salah satu stasiun TV, terus segmen, dan itu selama bulan Ramadan diperpanjang cuma beberapa bulan, ternyata segmen itu tuh cukup menarik gitu di salah satu TV, dan memang sayangnya memang ratingnya gak naik gitu. Terus akhirnya dari situ kita teman-teman kreatifnya Kru TV, jadi kita bikin aja deh Mbak di YouTube channel, awalnya itu, dan itu kayak baru beberapa bulan yang lalu ya, dan ternyata lumayan nih cukup bisa. Kadang-kadang orang konsultasi terus kayak dia nanya, Mbak bahas ini dong tentang insecurity, terus besoknya aku bahas, Mbak bahas dong tentang stres, Mbak bahas dong tentang kesehatan mental. Terus itu sih awal yang ada di channel saya, Analisa Channel. Jadi intinya adalah mengarahkan apa yang ada di ruang konseling untuk diketahui. Bener. Oke. Kalau Mas Koharo? Kalau aku sebenarnya aku punya dua ini sosial media, Instagram sama YouTube. Kalau di sosial media, kalau di Instagram aku bikinnya komedi, terus kalau di YouTube aku bikinnya sains eksperimental. Oke. Sebenarnya agak sedikit ini ya, bertolak belakang. Nah kalau di YouTube kenapa aku bikin sains eksperimental, karena dari dulu aku senang nontonin Discovery Channel, National Geographic, dan ada acara namanya Mythbuster di Discovery Channel, dan itu kayak ngebahas mitos-mitos yang beredar gitu loh, dibuktikan dengan sains. Nah akhirnya aku terinspirasi dari situ, pengen juga ngebuat di channel YouTubeku gitu, tentang sains-sains gitulah. Nilai IPA-nya pasti gede ya. Tapi aku anak IPS sih. Curiosity-nya. Mungkin karena dulu pengen masuk IPA nggak jadi ya. Makanya sekarang bikin cewek. Gitu kan. Kalau dari Kak Gigi? Kalau dari saya sebenarnya kalau Klop itu awalnya website. Jadi kalau Instagram dan juga YouTube-nya Klop itu sebenarnya kita fokusnya untuk teaser-teasernya gitu kan. Teaser-teasernya kalau versi lengkapnya sebenarnya ada di website kami. Nah, kalau di kontennya Klop ini sebenarnya fokusnya tentang pengembangan karir sih, tentang karir gitu kan, tentang pengembangan diri,
Jadi kita juga interview dengan berbagai orang dari berbagai profesi gitu untuk membuka wawasan juga buat teman-teman bahwa banyak banget loh profesi zaman sekarang ini gitu, udah makin macem-macem gitu. Terus juga gimana sih persiapannya dari dunia sekolah masuk ke dunia kerja gitu, transisinya apa sih yang perlu dipersiapkan gitu. Secara umum konten-konten kita banyak di situ, jadi benar-benar mempersiapkan teman-teman, berusaha share kepada teman-teman apa sih yang bisa dilakukan dari cerita orang-orang yang mengalaminya langsung. Sebenarnya hampir mirip tuh Mbak, tadi aku lupa cerita YouTube aku baru. Jadi kenapa bikin YouTube itu sebelumnya karena aku bikin sekolah pengembangan kepribadian tapi di Jogja. Home base aku di Jogja dan aku bikin analisa personality development center udah 4 tahun ini. Nah, dari APDC Indonesia ini tuh kayak itu kita nerima klien-klien. Kita bikin Instagram, terus kalau yang personal Instagram aku sih lebih ke personal Instagram ya, nggak ada tendensi apa-apa ya. Posting anak, OOTD juga ada, terus kayak emang inspirasi lainnya. Nah, dari isu-isu yang pengembangan diri itu kita masukin ke dalam YouTube sebenarnya sama. Jadi kita sebenarnya bisa kolaborasi Bisa ya. ya, kayaknya udah mulai agak-agak pengen ajakin sih kolaborasi. sebenarnya. Nggak apa-apa kerja barengan. Iya, benar. Mas Soleh? Kalau saya bikin YouTube karena saya kangen jadi wartawan. Saya 7,5 tahun jadi wartawan, saya kangen wawancara, ya udah saya bikin aja. Oke. Jadi ya saya bikin buat diri sendiri aja. Oh, iya. Biar ya pengen wawancara aja udah itu. Cuma pakai Menuntaskan Keinginan. rasa iya, cuma kangen doang. Jadi saya pengen wawancara orang-orang yang saya anggap menarik dan saya suka karyanya. Jadi ya itu saya bikin YouTube supaya saya bisa wawancara dan supaya punya aja channel YouTube. Oke, biar ikut ya, bisa ngobrol bareng. Baik, kalau gitu terima kasih kakak-kakak semua atas waktunya. Senang banget dengan ngobrol-ngobrol. Jadi intinya sebenarnya kalau misalnya anak pengen jadi YouTuber ya nggak apa-apa, tapi tetap juga nih kita sebagai orang tua ataupun sebagai orang lebih dewasa perlu menemani, perlu hadir ketika mereka sedang meniti karir mungkin sebagai YouTuber nanti. Karena ada banyak banget skill-skill yang diperlukan dan juga ketahanan mental ketika harus berkarir di dunia maya. Oke, teman-teman, hari ini kita masih akan ada sesi lagi, nanti jam 6:30 kita akan ngomongin tentang KPK alias keluarga pantang korupsi. Dan kalau untuk kamu yang tertarik untuk kerja barengan ataupun kamu ingin jadi bagian dari Pesta Pendidikan, kamu bisa langsung kitabisa.com/kerjabarengan. Dan juga kamu bisa nanti hadir di tanggal 2 Mei, kita akan ada acara ngobrol publik offline di Kemendikbud. Jadi tinggal hadir aja, kita akan pesta seru-seruan bareng di Pesta Pendidikan 2019. Jadi sampai jumpa lagi di sesi jam 6:30 nanti. Dah. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri.